Karena sebenarnya yang kita pentingkan sekarang bukan hanya sekedar lu membangun citra atau narasi, tapi ini ada situasi yang menurut gue lebih krusial. Orang-orang di usia produktif ini butuh apa sih? Pekerjaan. Can you imagine 10 tahun yang lalu ada yang ngomong begini, kita harus belajar dari Vietnam. Kita suka banget membesar-besarkan kalau kita tuh punya UMKM banyak jumlahnya. Dan katanya ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Come on man, mereka tuh banyak orang itu terpaksa jadi UMKM karena kenapa? Semua kita didik, setiap orang harus bisa menjual, setiap orang harus bisa. Lah kalau semua orang bisa menjual, yang beli siapa? Lu tuh masih startup cuy. Ya gue tahu lu bayar mereka, lu gaji mereka, tapi lu mah dengan mental bosi lu nyuruh-nyuruh gitu, lu siapa? Welcome Big Thinkers, hari ini gue kedatangan tamu yang keren, yang sering gue juga tontonin, yaitu Bro Andri, sesama podcaster, and he's launching his new book, Generasi Zombie. Dan hari ini kita akan bahas sedikit tentang ini, atau mungkin banyak. Yang pasti kalau lo pada merasa diri lo adalah orang-orang yang terjebak dalam generasi zombie, well, you should listen to what we talk today. Welcome bro. Thank you bro. Wih keren tuh di studionya lo. Lo yang keren bro. Enggak lah bro. Ini gue tahu harga mic-nya berapa ini. Karena gue juga pakai. Lumayan mahal lah ini mic-nya lah. Lumayan lah. Lumayan lah. By the way gue koreksi dikit. Sebenarnya bukan new ya. Lebih tepatnya very first born book nih. The first book. Newborn book. Ya begitu tepatnya itu. Ya, karya-karya yang lahir ya. Iya. Sebenarnya gara-gara Henry Manampiring. Gue kan selalu ngomong ini, biarin lu bro. Gue bilangin ini gara-gara Henry Manampiring. Dia panas-panasin gue buat nulis buku soalnya. Kita berdua somehow terjebak. Tapi kalau lo disuruh, kalau gue terinspire. Oh lo terinspire. Iya, gue ketemu dia, terus gue tadinya gue nulis buku gue, tapi habis itu gue jeda lama tuh. Nah yang bikin gue nulis lagi karena gue terinspire sama dia. Oh lu ketemu dia atau ngobrol? Gue ketemu dia di acara launching buku dia yang marketing hidup. Oh belum lama dong? Iya, dan this last year I think. Iya last year bener. Iya. Jadi yang tadinya gue lagi nulis on off, begitu ketemu dia, gas bro. Gitu. Dan hebatnya ya, dia belum lama launching buku itu, dia launching lagi buku yang terakhir. Jaraknya cuma beda berapa bulan doang. That guy is crazy. Ya, passionate banget. Highly passionate. Gila sih, gokil. Salut untuk Henry Manampiring, mantap. Shout out. So bro, gimana? What have you 2025? Lo tuh sering kasih pandangan-pandangan bro. Pandangan apa sih? Tentang what's happening, about some aturan, tariffs, global activity, apalagi kita punya digital industry. Oke. Kita mundur dulu ke situ dulu sebelum kita masuk ke generasi zombie. Apa sih yang sedang salah, terjadi dengan salah di kacamata lu, point of view lu in Indonesia right now? Interesting. Jadi lu mempermasalahkan karena gue sering ngoceh ya? Enggak, gue penasaran. Lu penasaran karena gue sering ngoceh. Gue banyak komplain. Sebenarnya gini sih. Gue belakangan emang banyak banget mengkritik ya lebih tepatnya ya. Kebijakan-kebijakan dari government. Karena menurut gue itu gak make sense. Dan gue yakin gini lah. Orang-orang yang dipilih itu harusnya orang-orang yang punya knowledge. Punya pendidikan. Level pendidikannya juga tinggi lah. Tapi why setiap kali bikin kebijakan itu kayak gak dipikir. Dan kalau mengkomunikasikan juga kebijakannya. Itu kayak asal-asalan bro. Iya. Asal-asalan. Menurut gue juga kadang-kadang bingung. Maksudnya yang mendesain itu orang-orang terdidik. Iya. Memang mereka bukan selalu pelaku. Mereka adalah bukan expertise. Iya. Tapi mereka tentu berunding berunding dengan experts. Tapi yang jadi masalah bukan soal, kalau gue sih gini, oke lo udah bikin rule-nya, mengkomunikasikan rule-nya itu loh. Iya, dan itu buruk banget. Kayak contoh ya yang kemarin sempet rame dan gue kritik itu adalah ini. Gas LPG 3 kg. Kan katanya gak bisa lagi lewat agen kan. Dan akhirnya terciptalah antrian panjang, bikin rusuh. Tapi menterinya tuh baru ngomong gini, ya nanti
udah keluar kebijakannya, peraturannya udah keluar, nanti kita baru kita baru rundingkan sistematisnya itu kayak gimana. Come on man, kan harusnya lu pikirin dulu dong sistemnya gimana, baru kebijakannya, peraturannya lu keluarin. Ini kan terbalik. Sudah rusuh baru akhirnya dibatalin kan. Dan akhirnya gue ngelihat jadi mirip kayak pola-pola sebelumnya. Ini tau gak? Racun penawar. Ada racun, penawarnya muncul. Penawarnya dalam bentuk ya udah akhirnya orang yang mungkin punya kebijakan, yang mungkin punya otoritas tertinggi yang menjadi penyelamatnya, yang bilang oke, yang itu jangan karena bikin kekacauan rakyat, meresahkan masyarakat. Ya udah, kan jadi seakan-akan dia menjadi pahlawan ya kan. Ya, come on, narasi kayak begitu kita udah 10 tahun melihat kayak seperti diulang-ulang dan buat masyarakat yang mungkin menengah ke bawah ngelihatnya masih dimakan kali ya. Tapi kalau buat kita yang intelektualnya udah activated. Iya, kita muak bro. Ngelihatnya. Ngapain kayak gitu kan. Karena sebenarnya yang kita pentingkan sekarang bukan hanya sekedar lu membangun citra atau narasi. Tapi ini ada situasi yang menurut gue lebih krusial. Walaupun dibilangnya pertumbuhan ekonomi masih di angka average 5% dan kita tuh masih salah satu yang bagus di antara negara-negara lain. Tapi kan kalau nggak salah tuh di Q1 2025 ini kita kan turun kan dari 5% ke 4, berapa gitu pertumbuhan ekonomi kan. Dan jangan juga lupakan faktor kalau kita ini sedang menghadapi bonus demografi. Kemarin kan Wapresnya baru bikin video tuh bahas bonus demografi kan. Betul. 2030 katanya harus siap. 2030 sampai 2045 itu puncaknya. Pertanyaan gue gini, kalau ada orang ngomong harus siap, apa yang dilakukan sama pemerintah dari kacamata lu nih untuk mempersiapkan itu? Apakah ada infrastrukturnya yang terlihat oleh lu yang mungkin tidak terlihat oleh gue? Apakah ada platform yang bisa diakses untuk mass educate orang? Wah, ini sebenarnya ya. Ini kita sekarang 2025 udah masuk pertengahan tahun. Jadi sebenarnya tuh kita punya waktu kurang lebih 4,5 tahun ya per kita rekaman ini ya. Ngomongin bonus demografi berarti kan akan ada orang-orang dengan usia produktif banyak banget. Mendominasi 70% dari total penduduk di Indonesia. Berarti yang usia anak-anak sama usia lansia lebih dikit tuh. Nah, orang-orang di usia produktif ini butuh apa sih? Pekerjaan. Karena mereka butuh duit. Masalahnya lapangan pekerjaannya ada gak? Kalau ada seberapa banyak? Masalahnya untuk bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dan juga terampil itu kan dibutuhkan sebuah industri. Nah, gue ngelihatnya Indonesia itu yang tadinya negara agraris yang hidup dari pertanian, harusnya ketika dia ingin menjadi negara maju, dia melewati masuk ke fase industri manufaktur. Which is ini yang ini di skip bro. Di skip. Ini kan sebenarnya yang dilakukan sama kayak China, Jepang atau Korea Selatan kan. Mereka melalui itu. Makanya kalau kita lihat ada brand-brand dari sana yang kayak Toyota, Honda atau Hyundai atau Samsung atau dari China kayak misalnya sekarang BYD. Karena mereka melewati itu kan. Dan mereka akhirnya mendapatkan tenaga kerja yang terampil karena mereka kerja di sektor formal di pabrik-pabrik ini dan banyak menyerap kan pasti pabrik itu nggak mungkin hanya 10 orang kan bro yang ngelola kan pasti dia minimal ratusan lah tergantung skala pabriknya kan. Nah ini yang nggak terjadi bro. Kita emang lihat ada pabrik lah di Pulau Gadung, di Cikarang, tapi seberapa banyak kalau lu compare dengan China? Jauh bro ke China, Vietnam aja bro. Vietnam. Nah ngomong talk about Vietnam ya. Can you imagine 10 tahun yang lalu ada yang ngomong begini, kita harus belajar dari Vietnam. Come on man, sekarang orang ngomong gitu, kita harus belajar dari Vietnam. 10 years ago. 10 years ago mana ada bro orang ngomong gitu kan. It's such a small country. Iya kan. Nah karena nggak ada itu, kita punya supply tenaga kerja tuh nggak kepake akhirnya karena nggak ada, dikit. Even kita punya natural resources juga nggak keserap ya. Maksudnya natural resources ekosistem kita yang berhubungan sama batu bara kayak pokoknya segala sesuatu yang sumber daya alam yang sudah kita miliki, processing itu aja nggak menyerap banyak banget. Ya karena kita
akhirnya dari hulu ke hilirnya, di hilirnya itu nggak ada bro. Iya. Karena akhirnya dikelola sama negara lain. Iya betul. Itu kan masalahnya kan, kita cuma bisa kasih mentahannya doang. Mentahan kan harganya murah. Iya karena kita nggak mau pusing. Iya, itu juga. Iya kan memang kita kan dari negara yang we are very rich, you know. Iya. Dan belum lagi kan juga ya tahu sendiri lah dengan regulasi, dengan ormas. Kemarin kan belum lama kan ada video tuh yang dia nyamperin satu pabrik. Iya, dia ormas minta itu ya. Iya. Minta berapa T gitu. 5 T dari total itunya 15 T dan mereka nggak mau pakai tender. Jadi itu benar-benar literally minta, bro. Iya. Itu udah apa ya, belak-belakan nodong lah ya. Iya, itu mah kayak nodong. 5 T gak sih nih kasih ke gue, gila kan. Nah sebenarnya hal-hal kayak gitu kan kita tahu lah. Gue yakin pemerintah juga tahu. Tapi tidak ada tindakan untuk beresin itu. Dan kalau misalnya akhirnya banyak investor pindah ke negara lain, kabur ke negara lain, ya gak bisa nyalain mereka. Karena secara bargaining power kita kan sebenarnya berapa besar sih? Kan kita bukan satu-satunya negara yang bisa ini loh kasih lu lahan untuk bangun pabrik. Negara lain juga bisa. Bisa kasih tenaga kerja lebih murah dan kepastian juga lebih cepat. Teman gue punya bisnis di Indonesia, bro. Ini orang Inggris ya. Punya bisnis di sini. Dia belum lama ini expand ke Vietnam. Dia bilang dalam 5 hari semuanya beres. Sedangkan di sini dia bilang, gue harus ketemu menteri A, gue harus ketemu dari departemen mana. Dan itu it takes more than 1 years, itu pun juga belum tentu selesai semua urusan perizinannya. Jadi memang kalau melihat situasi itu memang akhirnya industri manufaktur ini akan susah ada dan juga susah kita mendapatkan tenaga kerja yang punya kapasitas tinggi ya karena emang pada dasarnya nggak pengen disiapkan, bro. Dan kita loncat ke gig ekonomi dengan adanya startup kan. Langsung loncatannya langsung loncat ke situ. Nah, gig ekonomi ini masalahnya kan hanya menyerap tenaga kerja yang informal. Driver online ojol itu kan informal, bro. Iya, benar. Jangan dilihat mereka dapat penghasilan, tapi kan mereka tiap hari dapat berapa sih? Iya, they're working like robots. Iya kan? Dan juga ini lagi faktor kita suka banget membesar-besarkan kalau kita tuh punya UMKM banyak jumlahnya. Dan katanya ekonomi kita ditopang oleh UMKM. Come on man, mereka tuh banyak orang itu terpaksa jadi UMKM karena kenapa nggak dapat kerjaan. Mereka buka warteg, mereka buka warung. Kalau mereka dapat pilihan gue bisa kerja di mana, pasti mereka pilih itu. Berarti swasta tidak punya kapasitas untuk membongkar atau tidak punya kapasitas untuk membuka manufacturing level businesses di Indonesia karena banyak faktor. Salah satunya faktor utamanya adalah regulasi. Kedua ya of course ekosistem yang sudah lama tertinggalkan jadi tidak terbentuk. Iya, exactly. Oke. Jadi sekarang lagi coba figure it out dengan sistem aircraft gitu ya. Dengan ngomongin aircraft ekonomi kreatif. Jadi mencoba memfigure out gimana bisa bangun. Tapi bro, kalau kita ngomongin itu kan kesannya kayak kita ngulangin kaset kusut ya. Ya nggak? Diulang-ulang. I don't know yang mau denger siapa, gue nggak tahu. Tapi pertanyaan yang paling valid buat gue adalah gini. Kalau lo harus memberi advice ke anak-anak muda 5 tahun ke depan. Di saat mereka mencapai usia produktif. What should they do? Apa yang harus dilakukan kalau mereka masih di Indonesia? Ya kan? Kalau nggak ini ya kabur aja dulu ya. Kalau misalnya mereka memutuskan untuk tidak di Indonesia, sementara waktu move ke negara-negara yang mungkin secara ekosistem lebih mumpuni, itu juga gimana? Jadi it's dua angle yang buat gue dua-duanya fine-fine aja. Tinggal yang ini plus minusnya ini, yang ini plus minusnya ini gitu. Mungkin itu lo bisa share. Yang pasti sih lu harus menaikkan kapasitas diri lu sih. Level lu harus dinaikin. Karena kalau tadi lu bilang misalnya lihat sih keluar negeri, lu bisa nggak bersaing dengan tenaga kerja dari luar? Mereka siap kerja nggak pakai yang istilah namanya work life balance. Mereka siap kerja 19 hours a day, 20 hours a day. Iya. Nah lu siap gak?
Kalau secara mental aja itu nggak bisa, ya lu dari awal aja udah kalah. Lu belum mulai pun lu juga udah kalah. Knowledge mungkin ya masih bisa inilah, itu kan masih bisa ya sosok lah ya masih bisa. Tapi kalau udah masalah mental, masalah lu mau fight atau enggak, itu yang menurut gua susah. Jadi kalau ke luar negeri problemnya adalah skill and mentality ya? Ya mentality, karena kalau lu perhatikan ya banyak tenaga kerja kita emang di luar. Tapi secara jumlah juga masih kalah juga kan kayak sama Filipina. Ya kan orang-orang dari Filipina itu juga banyak expand keluar kerja di luar negeri kan. Tergantung bro, lu ngelihatnya dari TK atau TKI. Iya TKI-nya atau lu melihat dari professional levelnya. Professional level juga menurut gua kita masih kalah sama itu dari kampung halaman lu India. Oh iya. Iya kan. India gila bro, lihat CEO di Karena di sana orang-orang yang terdidik juga overly banyak bro. Supir bajai S2 bro. Iya, tapi kan mereka setidaknya bro, mereka mau usaha untuk lebih baik. Oh iya. Mau fight. Nah, apakah kita punya mental seperti itu gak? Berani gak kita keluar adaptasi dengan lingkungan di sana? Dengan cuaca di sana, belajar bahasa di sana. Belajar bahasa, ini nih kunci nih. Iya. Nah kita aja ada yang lagi berusaha belajar bahasa Inggrisnya diledekin sama orang-orang di sekitarnya, lu so Inggris lu, ya come on man. Gue sering banget tuh. Ini podcast nggak jelas nih, kadang ngomong Inggris, kadang ngomong Indonesia gitu kan. Iya, memang akan selalu ada aja orang-orang yang berusaha supaya lu nggak bisa maju akhirnya kan. Iya. Ya itu mental kepiting lah. Yang the crab mentality kan istilahnya kan. Nggak pengen lu tuh bisa. Coba jelasin apa itu mental kepiting. Nih mental kepiting. Kalau lu perhatikan misalnya lu taruh sejumlah kepiting dalam satu ember nih. Lu taruh dia di dalam. Lu akan lihat ada satu kepiting yang pengen keluar dari ember itu. Tapi akan ada juga kepiting-kepiting yang lain yang narik kepiting yang mau naik itu ke bawah lagi. Oke, they always pull you down. Iya, karena nggak pengen lu itu keluar, nggak pengen lu itu naik kelas. Dan salah satu yang gue lihat sebenarnya penyebab utamanya adalah ya memang nggak pengen lu jadi sukses karena mereka merasa gua nggak bisa kayak lu. Jadi lu harus di level yang sama kayak gua. Kita sama-sama sependeritaan, ya udahlah. Jangan udah nikmatin hidup, nikmatin aja. Iya dan itulah. Susah lihat orang senang lihat orang susah sih. Iya, bro, itu penyakit ya. Ngelihat crab mentality itu gue setuju banget karena menurut gue memang itu yang dimaksud dengan kalau gue suka ngomong itu check your friend's mindset. Kalau dia nggak push lo untuk tumbuh, something is wrong with your environment. Tapi kalau dia challenge lo untuk tumbuh, kan biasanya ada tuh yang sifatnya itu ngedorong lo sama ada yang pull you up. Ya. Kita butuh dua-duanya nih, kita butuh yang ngedorong, kita juga butuh yang pull. Tapi yang paling penting ada yang ngedorong. Ya. Karena pull itu grace. Ya, lu nggak bisa kontrol itulah. Ya, tapi kalau dorong, you gotta do it by yourself and you have to choose the environment. Ya. Tapi gue ngelihat sekarang, I don't know, but ini gue ngerasa kayak technology is really driving us crazy. Maksudnya semua di mana-mana sekarang lu kudu personal branding, lu kudu jualan online, lu kudu ini, lu kudu itu. Kadang gue mikir emang nggak ada ruang lagi buat slow living ya? Emang nggak ada ruang lagi ya buat take things one step at a time gitu. Nah ini apa relate-nya dengan generasi zombie? Iya sebenarnya kalau lu pengen berusaha untuk tidak seperti itu, which is itu slow living, fine aja sebenarnya itu pilihan. Tapi balik lagi, lu pengen mencapai apa dalam hidup lu? Yeah. Goals apa yang pengen lu capai? Kalau ada orang yang memang pengen goalsnya slow living, ya please go ahead, just do it. Lu hidup slow living, mungkin lu nggak perlu hidup di perkotaan yang pace-nya tuh cepet banget. Lu mungkin sedikit geser, kayak gua gitu, gua geser pinggiran Jakarta. Tapi itu pun nggak menjamin gua untuk slow living, bro. Oke. Ya kan, karena tetap aja gua punya hal-hal yang pengen masih gua kejar. Dan itu nggak bisa kalau gue lakukan dengan oke, gue slow living aja, gue lebih santai aja. Apalagi ya, gue kan tahun ini 42 tahun. Umur
pala 4 itu menurut gue tuh bukan lagi sesuatu hal yang dirayakan, gue nambah umur loh. Tapi lu serius 42? Iya, besok gue 42. Lebih besok besok gue 42 tahun. One day before your birthday. Thank you. Oke, tapi muka lu sih gak kelihatan 42 sih. Ini berkat skincare, mantap. Oke. Gue merasa ya bro, umur pala 4 itu bukan sesuatu hal yang bisa dirayakan. Tapi lebih tepatnya gue tinggal berapa lama lagi hidup di dunia ini bro. Yeah. It's like tadinya santai jadi so fast ya. Iya. Like my timeline. Yang mungkin kalau misalnya kita ini ya stopwatch itu maju tuh tapi ini stopwatchnya jadi balik mundur. Gue tinggal berapa lama lagi hidup ya. Dan itu pun gue juga rasakan ya, walaupun gue masih rajin olahraga, tapi secara fisik, secara metabolisme badan tuh nggak bohong. Tidur gue nggak bisa lagi begadang. Kalau begadang gue bisa berhari-hari ngantuk ya, utang tidurnya panjang banget. Akan lebih gampang capek of course. Jadi memang harus ada beberapa hal yang gue kompromi. Tapi you gotta change your lifestyle, your sleeping, your eating, every damn thing you have to change. Iya harus diganti. Gue tuh demen banget sama bola. Dan tim kesukaan gue tuh Real Madrid. Masalahnya Liga Spanyol itu sering banget mainnya pagi. 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Iya kan, pagi kan, dini hari kan. Itu aja gue udah nggak nontonin akhirnya. Gue harus mengorbankan itu. Karena kalau gue nonton jam segitu, gue yakin pasti besokannya gue nggak bakal produktif. Gue bakal capek, ngantuk banget pasti. Akhirnya gue cuma nonton highlight-nya doang di YouTube. You gotta adjust ya, you gotta adjust. Akhirnya gue harus gue harus mengorbankan hal-hal yang menurut gue ya udahlah ini nggak bisa dijadiin prioritas terus, nggak kayak gue usia masih muda. Akhirnya ya udah gue mesti ngalah. Itu akhirnya yang gue lakukan. Refreshing pun akhirnya gue lebih banyak memilih main game di laptop atau kalau yang nonton Netflix. Oke. Karena kalau harus healing kan, kalau sekarang ngomongnya kan healing itu gue perlu effort mesti ke tempat mana, ngantri, macet-macetan juga. Kadang gue mikir ya, orang ngomong healing itu harusnya kan nyampe sana you feel relaxed. Ya, ini kan enggak. Tapi if you go there and you feel tired and you come back gitu. Sama aja kan. You just manipulated yourself gitu kan. Makanya gue sering bilang gini, sebenarnya orang Jakarta tuh pada dasarnya di lubuk hati mereka yang paling dalam memang cinta macet. Di hari kerja mereka macet-macetan, ketika libur long weekend pun mereka mencari tempat yang juga macet. Iya benar. Ya kan emang sesimpel ke puncak aja tuh udah macet banget loh. Bro, tempat gue deket puncak bro. Apalagi masa ke puncak lah, Bogor, Sentul itu sekarang jadi ini kan daerah tujuan juga kan. Turun karena udah males orang ke atas. Gue ngeliat anjir mau keluar rumah aja macet udah males banget gue. Jadi memang menurut gue orang Jakarta tuh suka macet emang. Iya. They love traffic jam. Apa yang membuat lo dengan worry-nya lo, dengan experience-nya lo, dengan awareness-nya lo menulis buku Generasi Zombie? What made you write this book selain disuruh Henry, ya kan? Dan pesan apa, top 3 topics apa yang paling nampol buat lo di buku ini yang pengen lo spill? Oke. Sebenarnya yang gue tulis di buku ini adalah keresahan gue juga. Ya dulu lumayan lama lah. Karena gue sendiri juga ngalamin. Dulu gue lulus kuliah kerja tuh kayaknya kerja gini banget ya. Kerja emang dapat gaji. Tapi kayaknya ada sesuatu yang missing di hati gue. Gue merasa kayak ngerjain sesuatu ini ya udah cuman rutinitas doang. Dan itu juga gue lihat di teman-teman gue. Kebanyakan mereka kerja kayak gitu. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu liburan, Senin sampai Jumat mengulangi lagi hal yang sama. Dan akhirnya gue ngelihat kayaknya ini ada sebuah pola yang menurut gue kita ini melakukan karena emang udah ya sekitar kita melakukan itu gitu bro. Padahal kalau gue inget-inget lagi dulu tuh pas lagi masih kecil kita kan suka ditanya cita-citanya apa kan. Jadi dokter, jadi astronot, jadi polisi. Kayak polisi sekarang udah enggak lah ya. Mesti jual lahan kalau mau jadi polisi. Masuk akademi. Makin hari makin susah. Tapi kita pas kecil itu sering banget dan gampang banget lebih tepatnya diucapkan sama kita. Tapi pelan-pelan seiring berjalannya waktu kita tambah dewasa. Impian-impian itu hilang kan. Impian-impian itu menjadi sirna karena kita terpapar yang namanya realita. Ternyata
mencapai impian seperti itu nggak gampang. Iya. Susah. Iya. Nah, gue ngelihat sebenarnya ketika kita membungkam impian kita itu sebenarnya nggak mati, bro. They just sleep. Cuman diem aja di otak kita. Yeah. Dan akhirnya tuh bangun ketika kita tua. Umur 60-an kita ngomong sama anak yang lebih muda, orang yang lebih muda. Coba ya Bapak dulu gini, Bapak pasti udah sukses nih sekarang. Nyesel, bro. Penyesalan. Itu gue ngelihat itu ya. Gila, gue gak mau kayak begitu. Sucks banget rasanya. I know dia masih hidup, bisa usaha. Tapi kan balik lagi, makin kita tua, fisik kita udah gak sekuat dulu, udah gak selincah dulu kan. Nah untuk mencapai impian-impian itu, mengejar passion itu kan mau gak mau memang harus punya fisik yang endurance yang kuat. Nah itu semua akhirnya jadi susah dicapai ketika lu udah tua. Dan lu cuma bisa nyesel, lu cuma bisa ngeluh. Dan orang-orang yang akhirnya tua, meninggal, dan akhirnya cuman sisa batu nisan atau mungkin dikremasi jadi abu. Abis itu mereka dilupain, bro. Iya. Ya kan? Ini ntar bagian ini musiknya harus dramatis, mukanya pas banget. Oh iya harus. Gue pinter acting soalnya. Nah tapi bener. Iya kan? Bener. Anjrit itu perasaan shit banget sih. Iya itu perasaan shit. Dan it happens to many people, bro. And many people don't realize. They just, informasi ini masuk. Tapi dalam sekejap mereka back to normal rutin lagi. Iya. Sekuat itu normal rutin. Dan informasi ini belum bisa men-trigger. Iya. Lu ngomong begini tuh mengingatkan gue awal tahun, Januari. Gue pernah lagi towards the holiday before the working gitu. Gue cuma nanya sama diri gue, gila nih. Kalau mendadak besok gue mati. Apa yang udah gue tinggalin buat family gue. Yeah. Terus ini semua digital asset gue yang gue simpen di hard disk ini semua apa manfaatnya? Jadi when you are so concerned about technology and when you go to that level, then the technology has no value. Iya, emang. Paham gak lu maksudnya? Iya, yang tadinya lu taruh gadget lo rapi, hard disk lo backup jangan sampai hilang gitu kan. Jadinya mendadak gue kagak perlu apa-apa, gue gak perlu backup apa-apa, udah jalanin aja. Itu yang gue maksud dengan timeline tadi kan. Tapi emang gue lakuin ini tiap bulan sekali sih bro. I do this therapy that if tomorrow I die, what I have. Dan itu sebulan sekali gue jalanin terapi itu buat selalu ngerimain gue untuk nge-refresh priorities gue tiap 30 hari. Iya. Lu tiap bulan ya? Iya. Gue tiap hari. Mandi, gue ngaca, gue bilang, lu mau ngapain hari ini? Iya. Waktu lu cuman today. Nambah 1 hari, Iya. udah berkurang 1 hari nih. Iya. Itu gue lakukan tiap hari bro. Iya. Anjir. Jadi kadang memang gue merasa akhirnya itu jadi nge-push gue buat do something very fast. Iya. Tapi sometimes environment gue nggak bisa ngikutin pace-nya. Betul. Itu yang kadang ya buat gue gregetan tau gak. Gue tahu memang ada urgency di mana gue tuh pengen ini. Tapi mungkin karena environment gue tidak merasakan urgency itu, ya mereka mah itu tadi. Lebih slow. Iya kan. Iya. Apalagi dengan tipikal masyarakat kita yang emang basically emang slow slow pace kan. Iya. Gue jadi merasa gue kayak orang gila, egois yang banyak maunya dan menjadi menyebalkan di antara orang-orang sekitar gue kan. Karena merasa kok kayak nggak bisa bareng-bareng ya, kayaknya nggak bisa, nggak asik loh gini-gini. Ya, kayak lu selfish sendiri gitu ya, lu punya ambisi sendiri. Gitu. Exactly. Tapi akhirnya ketika gue ngelihat orang-orang yang sukses, pada dasarnya mereka selfish bro. Lah betul. Ya kan, kalau mereka nggak selfish, mereka nggak akan bisa. Nggak akan achieve. Iya, nggak akan bisa di level-level itu. Iya. Salah satu orang yang sangat menginspirasi gue adalah The Rock, Dwayne Johnson kan. Ya sekarang banyak orang membicarakan dia kalau dia orangnya begitu, kalau attitude-nya inilah egois bla bla bla. Tapi but I think kalau dia nggak kayak gitu, dia nggak bisa kayak sekarang. Iya benar. Iya kan? Iya, if you keep ya udah deh ya lu susah. Nggak bisa hidup kayak gitu. Iya, mau ngapa memang akhirnya lu harus ya udah kayak banteng aja nyusruk terus ke depan. I see that in a person like Steve Jobs.
Ya, Steve Jobs juga salah satu orang yang menginspirasi gue juga. Dia kalau udah mau something dia hajar terus all the way. Mau orang ngomong apa juga dia pokoknya hajar udah. This is what I believe in and I will go for it. You wanna come in, come. You don't want, bye bye. Iya. Ya tapi gitu. Akhirnya banyak orang melihat orang-orang seperti itu ya orang-orang yang menyebalkan. Iya. Sometimes like a asshole. Iya. betul banget. Tapi you need to be one. You need to be one to untuk lo achieve, menurut gua quantum leap tuh terjadinya di situ. Iya, exactly. Gitu. Quantum leap itu terjadi dalam kehidupan seseorang saat dia udah berani mengambil keputusan yang dianggap orang lain lo gila, lo selfish. Makanya ya ketika misalnya ada kesempatan, gua selalu melihat ini momentum yang gua harus ambil karena gua nggak yakin bakal datang kedua kalinya dalam waktu cepat. Simple misalkan nulis buku ini ya, Henry panas-panasin gua, terus dia bilang coba deh lu kasih ke ini, namanya Oka yang di penerbit Kompas kan. Coba lu kasih ke Oka deh, tanya gimana. Ya udah, Oka bilang coba Mas bikin daftar isi bab 1 bab 2. Gue bikin secepat mungkin. Karena gue tahu kalau gue tunda-tunda ini pasti bakal lama nih. Dan gue lagi punya mood untuk ngerjain ini kan. Ya udah akhirnya gue kasih penerbit buku Kompas oke, gue langsung kelarin dalam 1 bulan. Kenapa cepet? Ya itu tadi, yang di dalam buku ini sering banget gue bahas. Jadi gue nggak perlu mikir lama untuk udah ada di kepala gue. You just pouring it out. Iya, dan akhirnya gue juga tulis dalam sesimpel mungkin. Makanya halamannya pun juga nggak terlalu banyak, cuma 119 ya kalau nggak salah halamannya. Karena gue pengen orang baca buku ini bisa cepat menyelesaikan dan jarak antar babnya itu pendek-pendek biar mereka merasa ada journey-nya. Journey kalau gue udah kelarin buku ini loh. Mungkin akhirnya akan ada orang-orang yang mengkritik gue tidak terlalu dalam, betul. Tapi gue bukan pengen kasih ke orang-orang yang pengen berpikir terlalu dalam karena ini very basic bro. Dan banyak orang aja nggak punya basicnya. Lu basicnya ya kagak tahu, lu mau dalemin gitu ya. Tapi dua-duanya nggak salah. Buku ini dibuat untuk orang yang gak suka baca dalam-dalam. Sukanya baca basic dulu. Yang orang suka dalam tapi kagak tahu basic boleh baca buku ini. Bener, apalagi orang Indonesia lo tahu sendiri kan, literasinya jelek banget pada malas baca buku. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk bikin seperti itu. Ya udah dan jadi. Terus tadi pertanyaan lu 3 hal yang paling ini banget dari buku ini yang bisa lu spill. Yang bisa gue spill. Pertama, apapun yang lu lakukan, kejar impian lu. Passion lu itu memang harus lu achieve kalau lu pengen punya hidup yang punya value. Dan jangan juga berpikir passion itu adalah hal-hal yang pasti akan selalu menyenangkan. Karena passion aja dari bahasa Latin artinya aja itu to suffer. Lu bakal menderita, lu bakal susah. Lu bakal ngelihat barang yang lu jual gak ada yang mau beli. Yang ngata-ngatain produk lu atau ngata-ngatain lu kalau misalnya lu pengen jadi content creator. Gue sering banget ada orang ngata-ngatain gue. Ya tapi I don't care. Itu bakal lu alamin karena emang gak akan enak. Sesuatu hal yang lu suka dan itu selalu nyaman itu bukan passion, itu namanya hobi bro. Iya kan? Betul. Ya kan, itu namanya hobi. Dan ketika lu pengen mengejar sesuatu, of course pasti akan ada perkembangannya. Lu akan ngelihat ada improvement dari sesuatu yang lu kejar ini kan. Nah kalau lu nggak ngeliat ada itu, ya mungkin itu bukan passion. Mungkin lu hanya suka aja mengerjakan. Karena akan selalu ada goals dan ketika ada goals itu lu harus fight untuk naik level one step at a time. Nah itu yang gue lihat sering banget orang salah memahami tentang konsep passion. Ya mungkin karena dulu banyak motivator bilang follow your passion. Ya karena banyak jebakan sih. Jujur gue juga dulu di masa-masa umur 20s or 30s kejebak juga. Whether you like it or not. They say kalimat yang menjebak itu sebenarnya menurut gue nggak salah. If you love what you do, lu nggak bakal hitung-hitungan sama energi lu bro. Exactly. Bener nggak? Yeah. Tapi pertanyaannya pada saat you love what you do tapi kagak menghasilkan lu dungu dong berarti. Iya kan? Jadi kan poinnya adalah love what you do, tapi also know kalau dalam 2 tahun nih nggak kelihatan menghasilkan, I gotta switch. Iya, lu harus cari. Gitu, iya. Jadi daripada I do what I love, better I try to love what I do because it's making me money. Ya, exactly. Makanya poin juga yang berikutnya yang bisa gua highlight, poin nomor 2 adalah walaupun lu punya
passion, lu udah tahu lu pengen jadi apa nih, apa yang pengen lu kejar, jangan buru-buru resign. Jangan buru-buru mengejar passion lu, karena lu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi the unexpected. As simple gini bro, modal paling utama. Kalau lu punya passion, let's say misalnya menjadi chef, ya lu harus bisa masak dong. Iya benar. Ya kan? Masak mie instan aja lu gagal, gimana mau jadi chef? Berarti kan lu harus belajar dulu kan. Karena skill itu akan sangat berhubungan dengan kompetensi lu. Orang akan bayar mahal karena lu punya kompetensi yang luar biasa. Nah kalau lu nggak punya itu ya gimana caranya? Belum lagi persiapan tentang finansial. Banyak orang sembarangan asal resign karena mungkin udah fuck up banget sama kerjaan kantornya. Iya, udah merasa toksik banget. Iya, asal resign tapi ternyata tidak punya backup yang mumpuni kan. Nah itu juga berbahaya buat mereka sendiri. Karena apalagi lu tidak punya apa-apa di awal nih. Lu bukan siapa-siapa, lu bukan anak konglomerat, lu bukan artis, lu bukan public figure. Ketika lu memulai sesuatu dari awal, no one care about you, man. Tapi Andri, lu tipe orang yang kalau lu harus apply for a job, you newbie, lu apply for a job, you take whatever job yang comes to you, atau you really choose the company and the employer? Kalau masih newbie, take whatever the job. Karena lu bukan siapa-siapa sekali lagi. Lu bukan Steve Jobs, lu bukan Mark Zuckerberg. Ini kita agak berbeda, makanya gue mau share ke sini. Lu harus pembelajaran gua nih, Ndri. Satu, lu kalau newbie jangan nyari duitnya. Nyari pengalamannya. Setuju kalau nyari pengalaman. Jadi kalau lu bilang gue butuh job karena gue butuh duit untuk bayar kuliah gue, untuk bayar adik gue, lu ambil segala macam job yang lu bisa dapat. Tapi kalau lu dalam kondisi gue fine-fine aja, I just need to work, I can survive, I have enough untuk makan, but I need bekal ilmu. Choose the right company, choose the right boss, choose the right employer, and lu ngomong belak-belakan sama employernya, I'm here to learn, I'm not here to make money from you, I'm here to learn. Jadi kalau lu bisa punya angle itu, lu bisa speed up, lu punya kompetensi dan competitiveness-nya lu dalam waktu 3-5 tahun. Di mana yang lain mungkin masih lagi queuing, you can speed up. Ya. Menarik. Tapi kalau opini gua itu bisa dilakukan maybe kalau mungkin contohnya di gua di titik gua sekarang. Kalau dulu gua nggak merasa punya bargaining power itu, bro. Gue bakal dilihat sama HR-nya atau sama employer-nya, ini anak bullshit doang. Banyak ngomong doang. Karena gini ya, gak bisa dipungkiri hal-hal seperti itu pasti akan mempengaruhi penilaian orang. Karena gue gak punya sesuatu yang bisa menjadi nilai jual lebih gue, bro. Reputasi itu suka gak suka penting sih. Di mata employer, di mata teman-teman lu, di mata keluarga lu, itu penting. Orang mungkin dulu nggak peduli kalau gue bukan gue yang sekarang. Orang yang sekarang, gila ya lu bisa podcast sama ini, kenal sama ini, circle lu A1 bla bla bla, banyak yang ngomong kayak begitu lah. Tapi ya sekarang lu bisa ngomong kayak gitu. Dulu gue mulai podcast 2019 aja ada aja yang orang yang bilang, lu umur 36 baru mulai podcast, emang bisa lu bersaing sama anak-anak yang lebih muda? Serius ada yang ngomong kayak begitu? Ada. Itu sih bener-bener mental draining. Ya memang, karena dia ngelihat susah emang untuk dilakukan, dan I know susah, nggak gampang. Gue pun awal-awal juga jelek banget, bro. Kameranya kegelapan lah, atau kameranya settingan. We all make mistakes in the start. Iya, gue juga bingung harus ngomong gimana. Tapi kan pelan-pelan gue belajar untuk setidaknya ya sedikit lebih baik lah. Nah itu yang akhirnya gue lihat, memang lingkungan itu akan selalu melihat lu itu siapa dan apa. Itu nggak bisa dipungkiri, pasti akan selalu seperti itu sih. Entah mereka akan berpandangan positif ke lu atau juga berpandangan yang negatif, karena emang pada dasarnya nggak suka aja sama lu. Semua akan ada, ya semua akan begitu. Jadi ya just go ahead aja kalau gue mah. Karena capek banget ngikutin ngomongan orang soalnya. Betul. Jadi tadi lu udah ngomong topik yang pertama, lu udah ngomong tentang the generation about don't focus on what you love or passion. Yang kedua, tadi lu ngomong about get the work, whatever work you get,
Get it? Iya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya, sebenarnya yang ketiga ini udah banyak. Gue pilih dulu coba. Oke, kalau nggak keempat, kelima boleh. Pokoknya lu share aja, share yang paling penting. Why do you need to read this book? Itu pertanyaannya. Oke. Yang ketiga, tadi kan gue udah sempat bilang skill lu harus punya kan. Lalu juga jangan lupa juga finansial lu harus perhatiin dan jangan juga asal ngejar passion lu. Lalu yang berikutnya juga begini. Ada menurut gue 2 hal yang sering banget orang tuh lupa ketika mau mulai mengejar passionnya. Yaitu jualan. Mau lu profesinya apapun, lu tuh harus jualan, bro. Minimal lu tahu produknya dan lu bisa mengkomunikasikan produk lu tuh seperti apa. Karena kalau lu nggak mau jualan dan lu berpikir barang yang lu bikin itu pasti akan ada yang beli, ya maybe akan ada yang beli, tapi seberapa banyak sih? Ya lu akan susah. Karena kita tuh suka banget terpesona dengan produk kita. Yeah, we believe so much. Iya, dengan karya kita. Tapi kita lupa kalau itu kita doang. Orang lain mungkin, apalagi kebanyakan orang mungkin tidak peduli dengan produk lu kan. Nah kita perlu put value-nya ya di mana, ya itu. Lo harus bisa menjualnya dan orang mau beli. Kalau itu aja nggak lu punya dan lu berpikir dengan lu bikin produk atau lu beli barang terus lu jual, lu taruh di marketplace, semua orang pasti akan beli di lu. Enggak men, apalagi zaman sekarang ya semua orang jualan. Iya, itu yang gue bingung. Makin banyak orang jualan, yang beli siapa? Ya itu kan, semua orang jadi seller bro. Semua kita didik, setiap orang harus bisa menjual, setiap orang harus bisa. Lah kalau semua orang bisa menjual, yang beli siapa? Iya, tapi kan kebanyakan akhirnya cuma jual asal-asalan doang kan. Iya. Nah itu dia, seni jualan itu kan, seni marketing itu kan adalah sesuatu hal yang beda dengan hanya sekedar lu punya barang lu taruh di marketplace. Kan kerennya tuh ada orang yang jago menciptakan, ada jago yang ngejual, ada jago yang deliver. Ini kalau bisa dibikin ekosistemnya ini jago ada di sini, jago di sini, grup keren sih. Iya memang. Tapi kalau satu orang, lu harus bisa belajar menciptakan produk, belajar menjual produk, belajar mengkomunikasikan produk, belajar menghandle produk customer service-nya. Belajar untuk redevelop new product. One individual will go crazy, man. Memang, tapi minimal lu punya knowledge ya bro. Yeah. Sometimes they just don't know what they doing bro. Yeah. Minimal lu punya knowledge ya lah. Yeah. Pengertian kayak gini nih, pengertian marketing sama sales aja sering banget di ini kan. Salah tebak. Salah tebak. Padahal marketing is about value. Lu taruh value di dalam produk lu sehingga orang punya alasan untuk beli barang lu. Sedangkan sales ya, lu ada barang nih, lu kasih harga, ya orang jual, lu jual, orang beli. Itu kan sebenarnya bagian dari marketing activity kan, terjadi sebuah sales. Tapi kan untuk sampai ke sales, itu kan dibutuhkan progresnya, ada journey-nya juga ke sana, gimana cara lu mainin kan. Jadi somehow lu nggak hanya bisa sekedar menuntut, oh gue punya orang marketing, oh gue marketer, orang pasti akan jual, orang akan pasti beli barang gue. Nggak kayak gitu. Makanya kenapa brand-brand besar pun masih tetap melakukan campaign marketing, mereka masih tetap beriklan ya karena mereka butuh itu. They need to remind the people, I exist. Iya, gue eksis loh. Lu aware dong, gue masih ada loh ini loh. Barang gue ada yang baru loh. Kalau nggak kayak gitu, sekelas Coca-Cola aja sampai hari ini masih bikin campaign ya. Padahal like the brand is already rooted. Iya, lu tinggal ke Indomaret, Alfamart juga itu ada Coca-Cola. Iya, it's so rooted maksudnya. 100 years I think now the company udah. Iya, makanya kalau lu berpikir semua pasti akan beli barang lu tanpa lu perlu promosi itu gimana? Nggak men, sulit. Makanya kenapa gue keliling sih? karena gue mau promo buku juga kan. Ya gue butuh itu. Orang-orang yang terkenal pun juga sama. Let's say kayak Panji lah. Panji kalau mau ada stand up comedy dia, special show dia kan keliling bro. Iya betul. Sekelas Panji loh. Dia tetap aja keliling karena ya dia butuh itu. Ya, dia percaya I think everybody should put the effort to speak out, to sell, to voice out. Iya. Nah itu yang basic yang lo maksud, yang bisa lo pada temuin di buku ini. Jadi biar tahu apa yang lo lagi missing. Karena menurut gue
keren sih lo nulis generasi zombie ini merepresent hustle culture yang salah diartikan. Iya, jadinya toksik kan. Iya. Jadinya toksik. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hustle culture, tapi yang menjadi masalah adalah lu merasa tereksploitasi atau lu mengeksploitasi tanpa tahu Diri lu sebenarnya iya. tanpa tahu sebenarnya lu mau ngapain. Lu cuma Iya. pengennya, pokoknya semua orang harus kerja dengan keras. Oke, tapi apa goalsnya? Iya benar. Lu mau achieve apa? Ya Iya. akhirnya jadi zombie kan. Iya. Jadi buku ini membuat lo sadar, am I becoming zombie or not? Iya. Nah kalau lu merasa lu capek, lu merasa hidup lu gitu-gitu aja 9 to 5, nggak ada artinya, nggak ada value-nya, ya mungkin lu zombie. Oh catatan juga nih gue lupa. Lu nggak harus resign, lu nggak harus menjadi entrepreneur dalam mengejar passion lu. Iya. Lu bekerja sama orang lain selama itu memang hal yang lu suka dan itu membuat lu merasa berapi-api, itu mungkin jadi passion lu juga. Iya betul. As simple gini misalnya, animator. Lu kerja di Pixar. It's your passion kan buat animasi kan. Dan lu kerja di Pixar lu dibayar mahal. Ya udah, lu nggak perlu bikin studio sendiri. Just be there ya. Ya just be there. Karena bikin studio sendiri sama lu membuat animasi, it's very different bro. Iya benar. Bikin studio bukan berarti dia bisa bikin animasi. Bikin animasi bukan berarti dia bisa bikin studio. Itu beda skill set kan. Yes. Susah makanya. Dan kita tuh punya masalah dengan glorifikasi entrepreneurship soalnya. Berpikir kalau menjadi entrepreneur itu pasti akan lebih baik levelnya, lebih tinggi levelnya dibandingkan lu menjadi seorang karyawan. Iya. Padahal belum tentu. Benar sih. Banyak orang malah menurut gua tidak pantas dan tidak layak menjadi entrepreneur. Ya karena itu, nggak punya mental dan males. Dan nggak punya karakteristik. Iya. Iya. Nggak punya strong will. Karena mindsetnya itu if I'm a boss I can suruh-suruh. But padahal the real entrepreneur is not nyuruh-nyuruh. You serve the team so that the team can serve you. Iya. Nggak bisa lu terima beres. Makanya ya gue juga dulu suka mengkritik para founder startup itu. Lu tuh masih startup cuy. Ya gue tahu lu bayar mereka, lu gaji mereka. Tapi lu dengan mental bosi lu nyuruh-nyuruh gitu. Lu siapa? Emang lu konglomerat 9 naga? Itu lain cerita lah. Mereka udah bangun bisnis lama, udah punya sistem sendiri. Tinggal nyuruh, oke, jalan. Ya lu masih startup. Masih ngemis-ngemis funding. Iya, nggak dapat lagi funding. Ya nggak bisa lah, come on man. Kadang-kadang akhirnya tidak siap dan emang nggak layak untuk menjadi entrepreneur. Iya, dipaksain lah ya. Ya kayak lu tadi bilang istilahnya. karena industri manufacturingnya kan di skip bro. Jadi banyak orang juga secara nggak langsung terpaksa didorong mau nggak mau kalau lu nggak bisa. Sama kayak orang-orang yang mau cari posisi di politik bro. Kalau dia nggak bisa jadi orang yang dipandang, dia bikin organisasi atau asosiasi biar dia cepat jadi ketum duluan bro. Susah bro untuk jadi ketum bro. Akhirnya jadi banyak ya kan betul. kendaraan politik nggak jelas. Akhirnya banyak parpol tuh jadi cuma fans club. Iya betul. Nah itu maksud gue. Jadi at the end of the day, are you growing through your competence or are you growing because of your ego gitu kan? Iya benar. Gitu. Benar. So what is your thought of the day words today for the audience? Your quote, your one-liner. One-liner. Yang lu sangat pegang teguh. Yang sangat gue pegang teguh ya. Ya. Gue ada banyak beberapa tapi mungkin ini kali ya. Buat audience lu nih ya. Don't be stupid. Seriously. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Jangan melakukan bodoh. Pakailah common sense. Ini yang sering banget gue lihat miss di banyak orang. Sesuatu hal yang kayaknya dengan akal sehat gak perlu lu lakukan deh kebodohan ini deh. But why? Tapi ya somehow emang dilakukan aja. So, what is your punchline? Punchline. Don't be stupid gitu. Don't be stupid. Udah, lo say it out loud, firmly. Don't be stupid. Seriously man. Karena gini ini juga gue tambahin dikit ya. Malapetaka yang terjadi di dunia itu karena kebodohan manusia. Orang bodoh yang banyak itu lebih berbahaya dibandingkan orang yang pegang pistol.
Iya. Itu lebih berbahaya karena mereka bisa melakukan hal yang bodoh aja. Simple kayak lu lagi di jalan main handphone sambil nyetir, goblok kan. Betul. Janganlah, jangan melakukan hal-hal yang memang sebenarnya tuh bodoh. Karena kalau lu lakukan, ya siapa aja dengan konsekuensinya sih. PO akan dimulai, informasi ada di bawah link di sini. Segera grab the book. See you in the next episode. Thank you bro.